banyak pencerahan, kita bisa belajar bareng, saling sharing ya di PAUD Talk ini. Salam kenal dari saya bagi yang belum pernah ketemu. Saya lihat di daftar peserta ada dari kalangan akademisi, dari birokrasi, dinas pendidikan, ya, ada dari unsur asesor, ada dari organisasi, ada dari praktisi, para pengelola maupun pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya. Seperti yang ada di poster, saya dulu pernah bertugas sebagai Sekretaris BAN PAUD dan PNF periode 2012-2017, dan saat itulah saya cukup banyak menekuni dan mempelajari, memahami tentang PAUD, tidak hanya dari sisi akademiknya, tapi sampai ke penjaminan mutunya dan termasuk kunjungan ke berbagai PAUD di 34 provinsi seluruh Indonesia. Saya ikut menyusun instrumen akreditasi beserta rubriknya, baik untuk PAUD maupun SPK PAUD. SPK itu Satuan PAUD Kerjasama ya, PAUD Internasional. Oke, saya mau ngajak pertama untuk kita memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Oke, masih cukup jelas? Jelas, Mas. Jelas. Jelas ya, saya lanjut. Kita sekarang ada dalam situasi yang tidak normal. Normalnya suasana pembelajaran dilakukan di kelas, di sekolah-sekolah PAUD seluruh Indonesia. Kita tahu di akhir tahun 2019 ada berkembang pandemi corona di kota Wuhan, RRC, dan kemudian dari sejak November, Desember, Januari, Februari, Maret, sampai sekarang April berkembang dengan sangat pesat virusnya, dinamakan Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19. Dan saat ini Indonesia kondisinya suspek dan PDP serta ODP, pasien dalam perawatan dan orang dalam pengawasan ada di peringkat 35 seluruh dunia. Kita hanya setingkat di atas, dua tingkat di atas Arab Saudi lah kira-kira. Yang nomor satu saat ini Amerika Serikat. Dan itu mau tidak mau berdampak karena virus ini menyebar dengan cara penularan melalui saluran pernafasan, sehingga menjadi masalah pada saat ada orang berkerumun. Misalkan kerja di kantor, misalkan sekolah, termasuk sekolah di PAUD. Itulah kenapa sekolahnya dan instansinya. Suaranya hilang, Mas. Halo? Ya, oke. Teman-teman, suaranya Mas Afif sedang timbul tenggelam, mungkin karena jaringannya yang tidak stabil. Kita tunggu beliau bisa join lagi di kelas kita. Jadi bagi yang belum kenal Mas Afif, memang selain beliau sebagai sekretaris Ya, pada kalau periode. buat anak-anak PAUD. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, silakan Mas. Ya, sekarang PowerPoint-nya bisakah ditayangkan, Mbak Nurul? Oke, siap Mas. Mau di slideshow aja ya? Oke, bisa kelihatan Mas? Halo, suaranya Mas Afif. Oke. Bisa di-share ke teman-teman semua. Saya memulai, ya, nanti bisa. Suaranya Mas Afif Kalau kurang slide, stabil. Suaranya Mas Afif kurang stabil. oke, Ya. kita sama-sama berdoa semoga suaranya makin stabil. Karena sepertinya kalau jam segini itu semua orang Zoom meeting. Betul. Oke.
Hmm. Oke, suaranya dari efek penularan karena berdekatan. Dan Mas mungkin sinyalnya atau gimana Mas? Suaranya timbul tenggelam Mas. suaranya hilang. Iya, nah kalau kayak gini enggak? Dan sekali ya. Oke. Cukup jelas? Yang terdengar baru cukup jelas aja. Sebelumnya nggak dengar sama sekali, Mas. Halo? Mungkin. Oke, coba saya tanya ke teman-teman yang lain, apa sama ya? Coba Mas ya. Oke, teman-teman mendengar suara Mas Afif dengan jelas atau tidak? Tidak. Oke ya. Jadi tim tenggelam ya. Oke, coba kita tunggu Mas Afif bisa join lagi. Saya mute dulu teman-teman ya. Baik. Oke, kita bersabar dulu. Oke, Mas Afif di mana? Oke, teman-teman kita sambil nunggu Mas Afif. Ini ada 75 orang yang sudah join. Mas Afif belum bisa bergabung lagi. Nah, untuk kelas Mas Afif ini memang nanti materinya akan saya share di Zoom meeting ini. Nah, sebelum saya share, sambil nunggu Mas Afif ya, coba di chat teman-teman, kira-kira banyak yang bisa download nggak dari Zoom meeting ini? Filenya. Kalau saya share, teman-teman bisa download nggak dari Zoom meeting nanti? Nanti di chat ini, di chat akan saya share materinya. Nah, coba teman-teman kasih masukan ke saya, bisa atau tidak gitu. Jadi sambil menunggu Mas Afif, saya pengen tahu berapa sih sebenarnya yang bisa menggunakan Zoom meeting ini sebagai alat atau media yang maksimal. Oke, silahkan dituliskan berapa yang bisa, berapa yang tidak. Kalau terlalu banyak yang tidak bisa, maka kita akan evaluasi. Oke, yang bisa baru 1, 2, 3. Oke, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan dituliskan teman-teman. Sambil kita nunggu Mas Afif, kita pengen tahu dan pengen menanggapi semua masukan dari teman-teman sehingga kelas ini bisa maksimal. Oke. Oke, ini Mas Afif belum join lagi. Halo. Ya, Mas Afif. Mas Afif, suaranya sudah oke, Mas? Suara saya sudah lebih jelas sekarang? Nah,
Oke, Mas, ini sambil menunggu tadi saya coba tanya kepada teman-teman karena rencananya materinya akan kita share di Zoom ini, tapi hampir 90% yang tidak familiar. Jadi kita Nggak apa-apa. lanjutkan lagi, Mas. Kita lanjutkan lagi. Oke, Oke, ditampilkan lagi PowerPoint-nya. siap. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dengar lebih jelas ya. Ya, ini sudah sangat jelas, Mas. Ini, oh ya, ini pindah ke tethering HP yang lain. Oke. Ya, yang untuk tentang coronavirus disease tadi sudah tidak perlu diulang ya. Kita Ya, lanjut. sudah jelas tadi. Oh, sudah jelas. Oke. Saya akan memulai paparan ini dari membangun paradigma berpikir terlebih dahulu yang menjadi dasar bagi kita dalam membangun suatu metode komunikasi terbaik. Ini ada saya kutip dari pendapat Albert Einstein, ilmuwan terkemuka dunia, yang mengatakan bahwa play is the highest form of research. Cukup jelas suara saya? Cukup jelas, tapi wajahnya nggak ada. Tapi slide-nya nggak ada. Wajah Mas Ini, Afif. Wajah Mas Afif. oh wajah, sorry. Tadi sudah dibuka padahal. Nah, sudah? bentar. Kayaknya bentar lagi. Kok nggak kelihatan ya, Mas? Start video. Sudah start video. Oke, mungkin sambil jalan kali ya. Sambil jalan suara dulu ya. Kita kembali ke slide sebelumnya yang nomor 2 tadi. Oke. Albert Einstein mengatakan play is the highest form of research. Kita tahu bahwa dalam pembelajaran sesungguhnya seorang anak atau peserta didik atau siswa itu menemukan ilmu pengetahuan dan seluruh aplikasinya dengan melakukan riset atau penelitian atau upaya-upaya mencari. Nah, Albert Einstein sejak zaman dulu sudah menyatakan bahwa cara terbaik, format terbaik, bentuk terbaik dari kenali pendidikan adalah by playing. Menduga tidak? Karena itu penting sekali bahwa di PAUD ini kita harus menekankan bahwa bermain adalah salah satu atau bahkan metode terbaik untuk menemukan ilmu pengetahuan. Dengan bermain, maka sesungguhnya dia sedang belajar. Oke, next. Ya, saya ingin membangun paradigma yang kedua sebagai sebuah kerangka berpikir bahwa PAUD memiliki positioning yang istimewa dalam sistem pendidikan nasional kita. Coba kita lihat dalam bagian ini. Definisi PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, ya, stimulasi, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ini penting dalam bentuk bagan saya gambarkan bahwa PAUD sebagai pra-pendidikan dasar menjadi fondasi paling utama sebelum dia menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oke? Nah, PAUD ini sekaligus juga mengoperasionalkan 3 jalur pendidikan yang sudah dibuat dalam sebuah sistem di Undang-Undang Sisdiknas. Jalur pendidikan formal dilakukan oleh program dan satuan TK, Raudatul Atfal, Bustanul Atfal. Jalur pendidikan non-formal melalui KB, TPA, dan SPS. Dan satu poin lagi, jalur pendidikan informal melalui pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, sehingga positioning PAUD di sini sangat strategis. Dia menjadi fondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya, dan dia juga dilakukan dalam 3 jalur pendidikan sekaligus, formal, non-formal, dan informal. Oke, lanjut Mbak Nurul. Nah,
Di dalam turunan dari undang-undang tadi ada peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan dan ada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Nah, kerangka berpikir kita berikutnya adalah bahwa yang dilakukan di PAUD adalah layanan yang merupakan integrasi tidak hanya unsur pendidikan, tapi juga pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Dan semua dilakukan oleh program dan satuan PAUD di semua kelompok usia atau kelompok umur. Di sini digambarkan usia 4-6 tahun diselenggarakan oleh KB, TK, RA, BA, TPA, dan atau SPS. Usia 2-4 tahun diselenggarakan oleh KB, TPA, dan atau SPS. Dan usia 0-2 tahun dilayani oleh TPA dan atau SPS. Di sini perlu betul-betul kita pahami bahwa PAUD merupakan integrasi. Tidak hanya layanan pendidikan, tapi ada pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Ini menjadi kerangka berpikir kita berikutnya sebelum kita merancang metode komunikasi dalam masa work from home. Di slide ini, kita bisa lihat bahwa jenjang pendidikan menentukan aspek kompetensi utama apa yang dikembangkan. Coba kita lihat dari yang paling bawah. Untuk PAUD itu dominan aspek kompetensi sikap atau attitude atau karakter atau akhlak. Sedangkan makin naik ke atas, maka yang akan sikap akan makin berkurang, kemudian melebar aspek skill atau keterampilan, ya. Kemudian makin jenjang ke atasnya lagi, maka aspek knowledge atau pengetahuan menjadi makin penting. Maka kita harus pahami betul bahwa yang kita selenggarakan di PAUD adalah proses pembentukan karakter building. Lanjut. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini masih fresh from the oven ya, merancang potret generasi masa depan Indonesia melalui semua jalur dan jenjang pendidikan yang sudah saya paparkan sejak awal tadi. Melalui pendidikan, kita sedang melukis, merancang, memotret generasi masa depan kita. Yang pertama, dia memiliki kualitas karakter, 1, religius, 2, religius ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalis, cinta tanah air dan bangsa, yang ketiga mandiri, dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, keempat gotong royong atau kerjasama, kelima berintegritas, memiliki nilai-nilai kejujuran, profesionalisme yang dia pegang teguh. Selain kualitas karakter yang 5 tadi, juga generasi masa depan yang sekarang kita sedang didik, kita rancang untuk memiliki 6 kompetensi literasi dasar. Yang pertama baca tulis, ya, yang sering disebut keaksaraan. Kemudian kedua berhitung, ya, matematis. Ketiga sains, ilmu pengetahuan. Nah, keempat sudah masuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima finansial. Ini salah satu bagian dari kecerdasan finansial yang sekarang banyak dikembangkan. Finance intelligence. Kemudian yang terakhir budaya dan kewarganegaraan. Ada 6 kompetensi literasi dasar yang saat ini kita bentuk. Nah, satu poin lagi yang tidak kalah penting adalah kompetensi berpikir. Nah, kompetensi berpikir ini yang membuat sekarang dalam semua uji atau tes dengan standar global, Indonesia ada dalam kondisi peringkat yang lemah. Karena siswa kita rata-rata tidak memiliki 4C. Yang pertama, kritis atau critical thinking, ya. Yang kedua, kreatif atau creativity. Yang ketiga, komunikatif atau communication. Yang keempat, kolaboratif atau collaboration. Nah, ini semua aspek-aspek penting yang sangat terkait dengan karakter juga. Nah,
Semua proses ini dibangun dalam lifelong learner, pembelajaran sepanjang hayat. Dari proses belajar, learn, kemudian mengulang kembali, relearn, dan kemudian meningkatkan terus pembelajarannya dengan uplearn. Lanjut, Mbak Nurul. Nah, ini juga fresh from the oven, baru diterbitkan pada awal 2020. Bahwa ke depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah, membangun peta jalan PAUD 2020-2030. PAUD dalam 10 tahun ke depan kira-kira mau diapain? Melalui 8 intervensi PAUD. Oke, ini kerangka berpikir ini perlu sangat kita pahami karena ini yang akan kita kerjakan 10 tahun ke depan. Insya Allah akan berlari dengan sangat kencang setelah masa work from home gara-gara COVID-19 ini berakhir. Yang pertama, penguatan kebijakan PAUD yang berpusat pada anak atau child center, tidak lagi teacher center. Kalau di persekolahan atau perguruan tinggi ada student learning center, ada teacher learning center, maka yang berkembang saat ini adalah pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, dilakukan berbagai kampanye untuk perubahan paradigma tersebut. Yang ketiga, intervensi PAUD yang dilakukan pemerintah ke depan pada PAUD usia 0 sampai 2 tahun adalah program pendidikan keluarga yang terintegrasi, parenting education, pendidikan keorangtuaan. Kemudian pengembangan pendidikan karakter pendidik dan pemetaan kualitas pendidik yang akuntabel. Kemudian peningkatan kualitas satuan PAUD melalui program pendampingan yang kemudian integrasi layanan kesehatan gizi dan perlindungan anak dengan satuan PAUD. Pun demikian dilakukan untuk kualitas PAUD usia 3 sampai 6 tahun. Kembali lagi program pendidikan keluarga yang terintegrasi, pengembangan pendidikan karakter pendidik dan pemetaan kualitas pendidik, pengembangan kompetensi dan kapasitas pendidik tenaga kependidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Lanjut. Roadmap berikutnya, nanti sambil nunggu tayang ya, peningkatan akses PAUD, agar supaya PAUD bisa dijangkau oleh seluruh warga masyarakat. Suara saya masih oke. Peningkatan akses PAUD di poin kelima ya. Peningkatan akses PAUD usia 5 sampai 6 tahun melalui program Satu Desa Satu PAUD. Dan ini juga didukung dengan berbagai program termasuk di Kementerian Desa dan PDT. Kemudian perluasan akses PAUD usia 0 sampai 2 tahun melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk keluarga marginal, keluarga yang masih belum cukup beruntung. Kemudian poin ke-6, penguatan peran daerah, ya pemerintah daerah, dan Bunda PAUD untuk mendukung implementasi dari semua intervensi ini. Kemudian yang ke-7, sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel. Ini sistem pendataan yang selama ini sudah dilakukan melalui Dapodik ya. Dan analisis penyesuaian anggaran PAUD. Nah, kemudian kerangka berpikir kita yang berikutnya adalah 4 pilar dukungan kesiapan bersekolah. Ini yang tadi saya tayangkan di slide awal, bahwa pemerintah melalui Kemendikbud membangun 4 pilar untuk semua jenjang persekolahan tadi, dari sejak prasekolah, sekolah dasar, menengah, dan tinggi, itu dibangun dengan fondasi yang sangat baik. Yang pertama, pilar pertama adalah anak usia dini Indonesia itu sendiri harus didorong untuk mengikuti layanan PAUD. Jumlahnya luar biasa besar. Kemudian, anak usia dini mendapatkan layanan kesiapan bersekolah dimanapun mereka berada di 34 provinsi seluruh Indonesia di seluruh kabupaten kota. Kita masuk ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah satuan atau lembaga PAUD itu sendiri yang dikelola oleh ibu bapak yang berkecimpung sebagai praktisi. Untuk memastikan jumlahnya, kecukupan satuan PAUD untuk anak usia dini di seluruh Indonesia. Mungkin kalau di Pulau Jawa jumlahnya sudah cukup
besar, tapi kalau di luar Jawa atau di Indonesia Timur masih harus didorong untuk dikembangkan. Dan memastikan setiap satuan atau lembaga PAUD terlaksana serta memenuhi standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Kita lanjut pilar yang ketiga. Ini Bu Cici sudah nanya nih, padahal belum selesai. Nanti kita buka sesi pertanyaan setelah tuntas semua kali ya. Ya, betul Mas, betul. Ya, supaya pemahamannya terintegrasi. Pilar yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah orang tua, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini yang seringkali tidak terfasilitasi atau tidak menjadi bagian secara aktif. Nah, di pilar yang ketiga, memastikan orang tua atau keluarga berpartisipasi dan memberikan dukungan aktif dalam program kesiapan bersekolah. Coba kita lihat apa yang bisa dilakukan pada pilar yang ketiga ini di slide berikutnya. Yang bisa dilakukan adalah penguatan trisentra pendidikan, jadi guru, orang tua, dan anaknya. Kemudian penguatan komite satuan PAUD, di situ ada keterlibatan orang tua dari anak. Ada program atau gerakan literasi nasional. Ada gerakan orang tua membacakan buku untuk anaknya. Ada penguatan partisipasi orang tua di layanan PAUD melalui program parenting. Ada kegiatan mendorong orang tua menyiapkan kebutuhan sekolah anak, penguatan Bunda PAUD, dan penguatan kemitraan PAUD dengan KL atau kementerian dan lembaga. Kita lihat pilar yang terakhir, yang keempat. Pilar keempat ini yang selama ini saya dan para asesor serta Badan Akreditasi PAUD dan PNF seluruh provinsi menjadi penjaga gawangnya ya, garda terdepan dalam penjaminan dan pengendalian mutu PAUD. Bagaimana pemerintah dengan semua instrumen yang ada memastikan program dan kebijakan dijalankan secara efektif, produktif, dan efisien dalam mewujudkan pembangunan PAUD yang berkualitas. Nah, karena itu apa yang bisa kita lakukan? Next. Kita memastikan 6 lingkup perkembangan ya, sebelum memasuki SD atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat telah terstimulasi dengan optimal, termasuk karakter positif sebagai perwujudan kesiapan bersekolah. Di dalam 6 lingkup perkembangan, kalau para asesor sudah hafal, ini ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dan kemudian pendidik PAUD menggunakan instrumen tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai Permendikbud 137/2014 tentang standar nasional PAUD yang akan dapat memberikan potret atau indeks capaian perkembangan anak usia dini. Dan kemudian saya mengutip dari pendapat dari jurnal ini, dari Morin 2013, lembaga PAUD hendaknya memperhatikan bahwa tips terbaik untuk keberhasilan sekolah adalah memastikan bahwa orang tua dan guru bekerja sama sebagai sebuah tim. Kita lanjut. Satu lagi, kerangka berpikir yang perlu menjadi bagian dari strategi kita membangun komunikasi, ada sebuah jurnal penelitian dari Sabungan GM dan Sabungan RM tahun 2014. Bentuk keterlibatan orang tua di sekolah, bisa dalam bentuk program parenting, komunikasi dua arah antara sekolah dan rumah yang bermakna, jadi meaningful relationship, meaningful communication. Jadi tidak hanya formalitas, tapi penuh makna. Ada dukungan dan bantuan orang tua di sekolah. Ada work from home, study at home, belajar di rumah untuk mendukung perkembangan siswa. Jadi anak PAUD tidak hanya di rumah saja, tapi juga di sekolah. Tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah. Orang tua terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada siswa dan keluarga. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat dalam trisentra pendidikan dalam rangka menguatkan sekolah, keluarga, dan belajar siswa atau
belajar anak. Nah, jadi ada 8 poin yang saya jadikan sebagai dasar dalam kerangka berpikir untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif, terutama dalam masa work from home, tapi juga sangat relevan untuk nanti diterapkan pun pada saat nanti sudah kembali aktif sekolah seperti biasa. Kalau saya review, yang pertama, kita memahami positioning PAUD dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kita memahami spektrum layanan pendidikan PAUD. Yang ketiga, kita tahu posisi kompetensi pada jenjang PAUD, di mana dominan di sikap atau karakter atau akhlak atau attitude. Kemudian kita paham potret generasi masa depan yang ingin kita bangun. Kemudian kita tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam roadmap PAUD 2020-2030. Kemudian kita tahu 4 pilar dukungan kesiapan bersekolah yang disiapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud untuk PAUD. Dan terakhir kita tahu hasil penelitian tentang keterlibatan orang tua di sekolah. Sebelum masuk ke materi ini, praktek work from home di PAUD. Sampai saat ini suara saya tidak terputus ya, cukup jelas? Jelas, Mas. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Iya, praktek home mungkin istilahnya yang lebih viral WFH, tapi mungkin lebih tepat kalau study at home ya di PAUD. Tapi kita pakai yang sudah sangat dikenal saja. Dengan memahami semua kerangka berpikir tadi, maka kita bisa menyusun strategi komunikasi yang terbaik di saat tidak normal. Ini sebuah kondisi yang tidak normal. Coba next, Mbak. Saya berusaha untuk mengambil beberapa praktek baik, atau bisa juga dianggap praktek terbaik. Ya, ini mungkin karena PDF ya, hurufnya jadi saya melihat di internet berkembang di beberapa grup, WA grup tentang PAUD, diskusi di asosiasi, dan lain sebagainya. Ada sebuah praktek baik yang ditunjukkan melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, mengeluarkan SOP belajar dari rumah untuk PAUD. Nah, surat ini fotonya terlalu kecil kalau ditampilkan, tapi saya ketik ulang, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu referensi. Jadi, pertama yang terbaik menurut saya, pembina atau regulatornya menerbitkan sistem atau aturan, atau apapun istilahnya, SOP, Standard Operating Procedure, untuk supaya seluruh PAUD yang ada di wilayahnya memiliki pola yang sama dalam menghadapi WFH atau study at home di PAUD. Yang pertama, kalau mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tangsel ini, yang sekolah menyusun jadwal khusus belajar dari rumah sampai tanggal yang ditentukan. Artinya ada schedule. Yang kedua, sekolah menyusun jadwal belajar dari rumah. Jadi setelah tanggalnya ditentukan, dengan tema dan kegiatan, sudah ada listnya, jadi tidak memberatkan, ini ada satu poin khusus, tidak memberatkan dan mudah dilakukan oleh siswa dengan bimbingan orang tua. Terkait poin kedua, saya ingin memberi catatan bahwa saat ini setelah work from home, maka traffic internet juga meningkat cukup pesat. Di semua operator telepon seluler, provider internet connection, itu peningkatan permintaan traffic kuota internet, dan juga kita paham di beberapa kabupaten kota tidak semua memiliki jaringan internet yang baik, sehingga penting sekali untuk ditekankan kegiatannya tidak memberatkan dan mudah dilakukan oleh siswa dengan bimbingan orang tua. Yang ketiga, guru menyiapkan bahan ajar pembelajaran setiap minggu, jadi per minggu reviewnya, yang berisi bahan ajar, laporan capaian pembelajaran, dan keikutsertaan siswa sesuai PP dan jadwal pembelajaran khusus.
Yang keempat, guru interaktif bersama orang tua dan siswa dalam memandu pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Lanjut. Saya lanjutkan ya, guru tidak memberikan tugas atau laporan capaian pembelajaran siswa yang mengharuskan siswa keluar rumah. Kita meminta mereka di at home, tugasnya malah minta pergi-pergi. Tentunya kan jadi tidak konsisten. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran selama pembelajaran di rumah atau daring, itu dalam jaringan, kebalikannya luring atau luar jaringan, dan tetap mempertahankan konsep pelajaran yang menyenangkan. Kemudian guru melaporkan kegiatan pembelajaran di rumah yang secara daring tadi kepada kepala sekolah yang berisi bahan ajar, laporan capaian pembelajaran, keikutsertaan siswa. Kemudian kepala sekolah memantau persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di rumah secara daring yang dilaksanakan oleh guru. Kepala sekolah membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan pembelajaran di rumah setiap minggu disertai dengan jadwal masa COVID-19 ke Dinas Pendidikan melalui pengawas pembina. Dan di Dinas Pendidikan Tangsel tadi juga ada model pelaporan formatnya. Ada beberapa kolom, nomor, hari tanggal, nama guru, tema materi, uraian capaian pembelajaran, keikutsertaan siswa dalam bentuk jumlah dan persentase. Nah, dari praktek baik ini, next menurut, kita bisa lihat bahwa ada peran dari Dinas Pendidikan yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah aturan atau standar operating prosedur atau sebuah pola komunikasi yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan orang tua di rumah. Saya mengingatkan sebuah definisi dari komunikasi ya. Komunikasi ini merupakan interaksi. Jadi ada sebuah proses interaksi di mana terdapat dua orang atau lebih yang sedang membangun atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain yang pada akhirnya mereka saling memahami dan artinya komunikasi tidak hanya satu arah, tapi timbal balik. Ada sebuah pesan yang disampaikan dan kemudian pesan tadi diterima dengan baik dan dilakukan. Nah, tentunya untuk itu kita membutuhkan beberapa strategi. Mbak Nurul, saya mengambil sebuah praktek baik yang mungkin bisa menjadi best practice dari sebuah PAUD di Kota Semarang. Ini saya ambil dari PAUD Sekolah PAUD Hidayatullah di Banyumanik, Semarang. Ini program dan satuannya terakreditasi A dan sudah berdiri sejak era tahun 80-an. Dan di sini lihat langkah pertama, ada koordinasi. Ibarat sebuah tahapan manajerial ada aspek perencanaan. Yang pertama dilakukan shooting seperti ini oleh guru dan kepala sekolah. Zoom Cloud Meeting ini sebuah aplikasi yang saat ini cukup banyak digunakan dan bisa dioperasionalkan tidak hanya melalui laptop, tapi bisa melalui smartphone Android kita, bisa melalui tablet, dan gadget lainnya, sehingga bisa dilakukan antara guru dan kepala sekolah dalam rangka koordinasi. Artinya, sebelum work from home, sebelum study at home, kepala sekolah dan guru melakukan koordinasi apa-apa hal yang bisa dilakukan selama masa WFH ini. Setelah koordinasi dilakukan, kita masuk slide berikutnya. Di PAUD Hidayatullah Semarang ini dilakukan Zoom meeting antara guru, orang tua, dan anak. Seperti halnya melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi guru bercerita, guru memandu untuk belajar berdoa, guru melakukan pelajaran dengan gerak dan lagu, dan itu diikuti oleh seluruh siswa PAUD Hidayatullah dari rumah, dan guru juga dari rumahnya, karena semua prosesnya dilakukan from home. Ini bisa dilihat gambar pelaksanaannya.
Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di luar kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom tadi, juga ada proses interaksi antara guru dengan orang tua melalui WhatsApp. Kita tahu berbagai media messenger, ada WhatsApp, ada Line, ada WeChat, ada Facebook Messenger, semua ada Telegram. Semua silahkan dimanfaatkan seandainya yang sudah dimiliki dan populer WhatsApp. Maka guru di sini kelihatan mengirimkan rekap kegiatan file Excel. Jadi orang tua diberi file, bahwa ini adalah rekap kegiatan dalam 1 minggu. Kemudian orang tua merespon, dan kemudian mencoba mengoperasionalkan dalam bentuk pembelajaran di rumah. Di sini kita lihat orang tua memfoto, kemudian memvideokan aktivitas anaknya. Di sini orang tua menceritakan memantulkan bola dan membawa gelas air juga sudah, Bu. Kemudian foto dan videonya dikirimkan ke orang tua, dikirimkan ke guru oleh orang tua. Ada proses komunikasi lewat WhatsApp. Kemudian di semua bentuk komunikasi tadi rekap seperti halnya pembelajaran biasa selama di kelas. Kita perlu pahami dengan definisi komunikasi tadi, bahwa yang kita pindahkan tidak mengesankan bahwa guru kemudian menjadi santai dan orang tua jadi kelabakan karena harus mengajar anaknya di rumah. Tapi ada hanya sebuah proses pemindahan kegiatan pembelajaran yang tadinya di sekolah menjadi dilakukan di rumah, dan medianya menggunakan teknologi informasi. Semua bentuk pelaporan yang dilakukan di sekolah tetap direkap dalam lembar kontrol kegiatan harian anak selama work from home. Di situ setiap anak diukur aspek perkembangannya. Kalau di PAUD Hidayatullah ini, pada aspek kemandirian, motorik halus, dan kognitif, misalkan adab makan, makan sendiri, dan mengembalikan peralatan makan, ini kan kemandirian ya. Untuk nomor absen anak nomor 5, nomor 6, 7, 8, sudah berkembang sesuai harapan, BSH. Kemudian ada persentasenya juga yang di sebelah kanan untuk capaian masing-masing. Artinya tetap ada proses pelaporan dan penilaian dari guru dengan yang dilaporkan atau dikirimkan foto dan videonya oleh orang tua. Lanjut. Ini kita bisa juga ambil contoh untuk aspek nilai agama, untuk ibadah. Ada kegiatan berdoa sebelum melakukan dan sesudah, mengikuti wudhu dan salat bersama orang tua, mengaji dan murojah atau mengulang hafalan. Dan ini ada penilaiannya, dan di sini tertulis berkembang sesuai harapan. Tentu saja kalau penilaiannya berbeda, ada yang belum sesuai harapan dan lain sebagainya, ada format tersendiri. Kita lanjutkan. Nah, dalam perkembangannya, jika peserta didiknya cukup banyak dan dibutuhkan rekap data dalam bentuk yang lebih kompleks, maka di PAUD Hidayatullah juga mereka mengembangkan, para guru membuat Google Form, membuat laporan perkembangan anak oleh orang tua melalui Google Form. Di sini kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Formulir ya, yang langkah-langkahnya juga bisa dengan mudah diikuti di Google. Kemudian aplikasi ini selama ini paling banyak digunakan untuk pengambilan data penelitian atau untuk registrasi kegiatan. Nah, di sini di PAUD Hidayatullah dimanfaatkan untuk tugas harian selama WFH. Nah, di sini orang tua tinggal klik tautannya atau linknya, kemudian akan masuk ke halaman ini melalui HP-nya bisa, dan kemudian tinggal melaporkan apakah pada kegiatan bersih diri, melepas baju dan menaruh baju di keranjang sudah melakukan sendiri atau dibantu orang, doa masuk kamar mandi apakah sudah melakukan sendiri atau dibantu orang tua, kegiatan beribadah, menirukan gerakan sholat maghrib bersama orang tua apakah ya atau tidak.
Nah, ini secara harian orang tua laporkan setelah melihat perkembangan anaknya dan kemudian dikirim. Kelebihan dari Google Form, orang tua bisa mudah mengakses di smartphone-nya dengan hanya mengklik tautan yang dibuat oleh guru, dan bagi guru akan lebih mudah mentabulasi atau merekapnya karena sudah dibantu dengan database Google Form. Lanjut. Nah, setelah setiap hari sudah dilakukan proses tadi, dari sejak perencanaan tadi sudah ya, koordinasi, kemudian proses pembelajaran, kemudian ada proses pelaporan dari orang tua, dan ada proses mengisi data di Google Form tadi, itu dipindahkan dalam rekap mingguan monitoring pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada tabelnya, ada nama guru, kelas, mata pelajaran, materi bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, media yang digunakan, tingkat partisipasi juga, dan juga tingkat ketuntasan. Ini semua direkap dan dievaluasi setiap minggu. Nah, tentu dengan metode komunikasi seperti ini, proses-proses yang selama ini sudah berlangsung di sekolah, ya, di kelas, menjadi tidak terlalu berbeda dengan di saat sudah menggunakan metode work from home. Nah, itu beberapa contoh komunikasi yang bisa kita lakukan. Mungkin bagi beberapa sekolah akan terasa cukup sederhana, tapi juga bagi beberapa sekolah juga mungkin dirasa butuh proses atau butuh waktu untuk mencoba menerapkan, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi praktek-praktek baik atau mungkin malah best practice bagi komunikasi dalam masa work from home. Nah, untuk materi-materi ini kami ambil dari kebijakan dan strategi implementasi program kesiapan bersekolah dari Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud, kemudian ada beberapa jurnal terkait dengan parenting education, kemudian termasuk surat contoh surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Tangsel dan best practice di PAUD Hidayatullah Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan paparan. Nah, selanjutnya kita tinggal diskusi tentang apa yang bisa kita sharingkan. Silakan Mbak Nurul. Oke, Mas Afif, terima kasih. Wah, kita kayaknya kuliah 3 SKS ini Mas pagi ini. Jadi teman-teman dicas kembali tentang beberapa kebijakan ya, tentang 4 pilar, tentang standar dari beberapa apa tadi Permendikbud yang Mas Afif coba refreshkan kepada teman-teman. Dan ini sangat menarik karena biasanya kita langsung pada praktis-praktis saja, tapi asbabun nuzulnya nggak ngerti gitu. Nah, hari ini kita dibuat paham betul, oh ternyata asbabun nuzulnya dari sini, gitu Mas. Nah, sudah mulai pada ngetik-ngetik ya di chat mereka, Mas Afif. Ini ada yang bertanya-tanya, tapi biasanya saya akan unmute dulu semuanya, kemudian saya mute-kan, tapi mereka bisa unmute-kan sendiri. Sebentar, teman-teman ya, agar kondusif. Oke, jadi teman-teman seperti biasa yang ingin bertanya, saya persilahkan nanti untuk dibuka atau di-unmute suaranya berdasarkan yang sudah list pertanyaannya di chat. Oke, pertanyaan pertama, Bu Cici. Nah, tadi kan Bu Cici ya, belum selesai Mas Hafi bicara, Bu Cicinya sudah mengetik-ngetik. Mana Bu Cici? Bu Cici bisa komunikasi? Ada. Hai, silakan Bu Cici, sehat. Kumaha damang? Luar biasa. Terima kasih Nurul, Mas Afif. Materi yang keren, luar biasa. Ya. Nah, silakan. Ya, memang tadi itu pas pertama ngetik, karena itulah yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang kampanye tuh ya. Ada di roadmap PAUD 2020-2030. Nah, ini isu yang sangat signifikan nih ya, bahwa ada kampanye perubahan paradigma PAUD. Itu apa gitu. Nah, itu yang pertama.
Selanjutnya, boleh 2 atau 1? Bonus deh, boleh 2 hari ini. Terserah hostnya. Oke, Yang pertanyaan kedua. kedua hubungannya dengan WFH ya, dengan home learning juga. Nah kan guru sudah membuat video pembelajaran, kemudian orang tua pun sudah diberikan seperti misalnya tugas hari Senin apa, Selasa, sesuai dengan nanti ada video pembelajaran dan medianya. Nah tapi kemudian ada edaran dari Pak Menteri ya, bahwa memang untuk PAUD itu dibebani dengan kegiatan di rumah. Jadi guru-guru tidak usah memberikan tugas ke anak-anak PAUD. Nah ini bagaimana? Tapi materi yang Mas Afif ini sangat menjawab kami gitu, sangat membantu gitu. Nah itu terima kasih Mas Afif. Oke Bu Cici, dua pertanyaan ya Mas. Dua-duanya menarik untuk dijawab nih sepertinya. Mangga silakan Mas Afif. Baik. Materi roadmap 2020-2030 ini baru disampaikan oleh Kemendikbud di depan perguruan tinggi Prodi Indonesia 2020. Makanya saya bilang fresh of. Lanjut ya. Oke, suaranya kambuh lagi tuh Mas kayaknya timbul tenggelam coba. Saya ulang lagi ya. Oke. Oke, makasih pertanyaannya Bu Cici Wardisa. Jadi paparan saya terkait roadmap PAUD 2020 sampai 2030 ini diambil dari paparan Direktorat PAUD di depan seluruh prodi PAUD se-Indonesia pada Januari 2020. Jadi betul-betul masih fresh from the oven. Nah, salah satunya ada perubahan paradigma bahwa PAUD itu perlu mengembangkan diri pada trisentra pendidikan, bahwa dia tidak berdiri sendiri, tapi juga harus bermitra, bekerja sama makin aktif untuk parenting education dengan para orang tua atau keluarga dan juga masyarakat stakeholders lainnya. Karena itu di roadmap ini, salah satunya yang diangkat tidak hanya perluasan akses dan juga peningkatan kualitas PAUD-nya, tapi juga ada pendidikan keluarga yang terintegrasi, kemudian kemudian ada juga pelayanan kesehatan, gizi, perlindungan anak. Ini hal-hal baru yang sebetulnya sudah sempat pada beberapa periode sebelumnya, tapi akan makin dikembangkan pada 10 tahun ke depan. Bahkan hingga ke peningkatan satu desa satu PAUD, penguatan peran daerah dan bunda PAUD, sistem PAUD, dan anggaran PAUD. Itu yang menjadi paradigma-paradigma baru yang akan dikembangkan pada roadmap yang baru ini. Dan kemudian kualitas juga menjadi bagian penting dari paradigma yang ingin dikembangkan. Karena sebelumnya kan Bu Cici, kita mengenal program yang lebih perluasan dan pemerataan akses. Ya, paradigma barunya adalah peningkatan kualitas. Itu poin pertama. Pertanyaan poin kedua tentang guru sudah pembelajaran melalui video, kemudian berusaha untuk menyampaikan ke peserta didik kepada anak untuk melakukan ini dan itu di rumah, kemudian juga paham ada semacam warning dari Mas Menteri bahwa anak-anak itu perlu dibebani dengan istilahnya PR ya. PR itu artinya dia dikasih tugas tambahan, kemudian dia harus kumpulkan di sekolah. Nah, padahal yang saya sampaikan sekarang menyampaikan apa kegiatan dengan kompetensi yang dituju yang sekarang sudah berlangsung di sekolah, yang menjadi berpindah rumah, tapi tanpa menghilangkan aspek pembimbingan dan pengasuhan. Dan itu yang tidak dilihat oleh Mas Menteri pada kondisi awal-awal kemarin. Karena itu muncul statement beliau bahwa pemberian disertai dengan pembimbingan. Guru di bahan tidak hanya memberi PR,
dan kemudian PR-nya tidak diorganize antar dosen atau antar guru sehingga kesannya seperti kejar tayang. Orang tua dibikin stres karena semuanya harus seperti di drill gitu, kejar dikumpulkan pada saat yang hampir bersamaan. Nah, sekarang saya melihat ini sudah cukup banyak diantisipasi oleh berbagai sekolah dengan ada koordinasi. Sekolah anak saya juga guru-guru bergantian akhirnya memberikan tugas tidak bersamaan. Di beberapa penting juga sama. Ada proses agar surat edaran dinas Tangsel tadi tidak memberatkan. Tidak memberatkan artinya bukan tidak diberi aktivitas, tapi juga diatur agar supaya timingnya tepat. Itu menurut saya, Bu Cici. Baik Mas, artinya ada beberapa tahap ya, beberapa teknis yang bisa dilakukan berdasarkan kebijakan yang terbaru dan juga teknis work from home atau study from home. Oke, makasih Mas Afif jawabannya. Berikutnya, ini ada Bu Mumu Nur Badriah. Mana orangnya Bu Mumu? Bisa dengar suara saya Ibu? Ini bukan Bu Siti Badriah ya? Nah, Bu Siti Badriah yang itu ya, yang lagu dangdut. Itu masih hebat. Penyanyi dangdut. Bu Mumu Nur Badriah, mungkin ini saudaranya kali Mas, belakangnya sama. Bu Mumu bisa monitor saya Bu? Oke. Belum Pak, saya lihat Bu Mumu nggak ada di sini. Ini depannya siapa ya? Nur Badriah. Coba Mas saya lihat. Nur Bad. Oke. Nggak ada. Mungkin sudah live. Bu Eni bisa monitor saya Bu? Bu Eni. Halo Bu Yuningsih, tolong videonya di suaranya di mute dulu. Yang tidak bertanya suaranya di mute dulu ya. Bu Eni bisa dengar saya Bu Eni? Bu Eni, halo. Oke, kalau Bu Mumu Badriah, Nur Badriah ini menanyakan Mas, ini Bu Eni sudah on. Oke, silakan Bu Eni bertanya, videonya di on kan juga. Oke, silakan. Aduh. Ya, Bu Eni. Waalaikumsalam. Bu Eni dari mana? Waalaikumsalam. Ya, itu kan aku dicari. Mau tanya begini. Di pengalaman di sekolah saya. Bu Eni dari mana asalnya? Asalnya dari Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Oh, mangga Bu, silakan. Orang jauh. Ini Bu, seperti di sekolah saya sudah mulai seperti yang lainnya, guru mengajarkan melalui WA atau melalui video. Nanti orang tua mengaplikasikannya bersama anaknya di rumah. Terus untuk hasil pembelajarannya, kalau yang punya WA dikirim melalui WA atau dikirim melalui, tapi untuk bagaimana dengan yang tidak punya HP atau tidak ada kuota, dan juga kalau di sini jaringannya sangat jelek. Itu pertanyaannya, bagaimana untuk menyikapinya? Terima kasih. Baik, artinya Bu Eni menanyakan nih Mas, di sana terbatas fasilitas maupun sinyal dan sebagainya. Mungkin nanti kita arahkan ketika beli HP dengan sinyalnya sekalian. Oke Mas Afif, silakan dijawab. Itulah kenapa saya tidak lupa sebelum masuk ke best practice-nya, itu memberikan tentang definisi dari komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi di mana atau lebih yang sedang membangun atau melakukan pertukaran satu sama lain sehingga mereka saling memahami dan mengerti. Komunikasi bisa berlangsung dengan berbagai media. Yang selama ini berlangsung adalah komunikasi antara guru dan anak langsung di ruang kelas. Nah, pada saat ada sebuah kondisi semacam ini, kita tentu sangat memahami segala keterbatasan. Di beberapa sekolah, mereka mengambil kombinasi, ada yang mengambil metode komunikasi kombinasi. Jadi tetap ada tatap muka,
tatap muka dalam bentuk koordinasi dengan minimal seminggu sekali. Sehingga yang tadi mestinya capaian pembelajaran harus disampaikan melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui media komunikasi lain itu menjadi tetap diberikan secara konvensional atau offline. Misalkan setiap hari Senin ada pertemuan orang tua dengan guru. Nah, di sini tentunya protokol menjadi berlaku. Artinya baik gurunya maupun orang tua menggunakan masker, kemudian menghindari berkerumun dalam jumlah besar, ambil jarak 1-2 meter, kemudian selalu mencuci tangan, dan tidak memegang mata, hidung, dan mulut tanpa memastikan tangannya bersih. Nah, tentu ini mudah-mudahan secara konvensional bisa menjadi solusi bagi yang mengalami kendala seperti ini. Artinya, kendala teknologi tidak menjadi masalah yang memberatkan jika kita masih bisa lakukan secara manual atau konvensional. Oke, sudah terjawab ya Mas ya. Artinya semua kendala bisa disikapi dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena memang tidak semua pelosok daerah itu sesuai dan punya kapasitas serta fasilitas ya Mas ya. Oke, ini ada Amirina. Amirina mana Amirina? Amirina. Ini Bu Rina Rina Heliawati atau yes. Rina Marito, Rina yang Rina lain-lain. Heliawati nih, Rina Heliawati. Oh iya. Nah, Rina dari Bandung. silakan Ami disampaikan sesuatu. Iya, kalau saya tidak akan bertanya, lebih banyak menyimak dan materinya ini sangat bagus sekali ya. Jadi insya Allah nanti saya akan inikan kepada guru saya. Dan di situ banyak sekali cara-cara atau media-media yang bisa disampaikan kepada orang tua murid. Jadi kalau di saya alhamdulillah apa yang sudah dipaparkan sebagian besar hampir 50% sudah dilakukan. Hanya mungkin yang belumnya akan saya terapkan. Terima kasih Pak Apip, materinya luar biasa. Bantul hebat pokoknya. Oh, kita semuanya hebat nih. Kita semuanya hebat. Oke, berikutnya Bu Susi. Iya. Makasih Terina. Oke, jadi mudah deh kalau dipanggil Terina. Bu Susi bisa pantau saya. Bu Susi ini penanya berikutnya. Iya. Oke. Assalamualaikum, Bunda. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dari mana? Alhamdulillah. Bisa nanya. Saya dari TK Pertiwi Pamulang di Tangsel, Pak Afif. Oke, silakan. Mangga. Yang kebetulan tadi surat darinya dijadikan PowerPoint. Ya, alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan apa-apa yang tadi sudah di-share sama Pak Afif, dari Zoom meeting dengan anak-anak, dengan orang tua, sampai dengan komite. Mungkin yang belum saya lakukan, atau saya sendiri di lembaga saya, penilaiannya. Jadi penilaian belum kami rekap secara keseluruhan, karena apa memang sendiri selalu menekankan kita tidak terlalu membebani orang. Kan orang namanya satu ya Pak ya, banyak yang harus dia urus. Nah jadinya saya sendiri tidak memberikan target. Dalam hal target di sini tidak hari itu juga harus selesai, karena kita juga tahu anak-anak itu kan moodnya, kalau apalagi di rumah moodnya itu kan beda-beda. Kemudian atmosfer sekolah sama atmosfer rumah itu sangat berbeda. Jadi saya mengantisipasi supaya tidak terjadi. Kata banyak kan muncul-muncul yang sampai keluar tanduk lah orang tuanya, yang sampai ada muncul meme-meme yang gini serang COVID tapi keserang hipertensi. Nah itu yang kami kami coba hindari. Mungkin penilaian tetap yang belum itu akan kita selidiki kenapa dia belum menyerahkan, karena memang ternyata orang dalam garda terdepan dalam penanganan COVID, jadi kita mengikuti. Nah itu sedikit sharing untuk di lembaga kami. Nah sedangkan yang saya tanya mungkin ada 2 poin. Yang pertama di sini dari tadi itu kan yang disebutnya PAUD. Nah mungkin ini jadi dari dulu jadi sempat pertanyaan bagi saya sendiri, walaupun sudah ada jawaban kayaknya kebetulan Pak
Nah, di sini PAUD di sini kan dulu ada PAUD itu sebagai yang non formal, sedangkan TK itu yang formalnya. Dan roadmap yang tadi, PAUD itu kan di situ usia 0,2 sampai ada juga 3 sampai 6. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, di sini apa juga termasuk yang ke TK-an tadi? Karena kan itu ada Bunda PAUD juga, karena kan selama ini nggak ada namanya Bunda TK. Seperti itu. Itu pertanyaan keduanya. Satu saja ya, Cantik. Oh, satu. Oh, ya, gitu. Ya, kita bergantian. Oke, thank you ya. Siap. Oke, Bunda Susi, thank you. Makasih, silakan. Gitu. Ya, mangga. Mas Afif silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini syukur Bu Susi dari Tangsel ya, jadi bisa langsung mengkonfirmasi surat edaran dari dinas. Hanya kalau aslinya surat edaran itu berbunyi tagihan. Betul nggak? Bukan. Tagihan siswa ya. Nanti sebanyak persen deposit betul. Penilaian contohnya dari PAUD Hidayatullah Semarang itu pun menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi. Artinya yang dimaksud laporan masuk itu juga dalam rangka monitoring dan evaluasi. Sejauh mana sistem yang dikembangkan itu diikuti dengan baik dan tingkat partisipasi dan tuntas. Kalau paparan ada yang tingkat ketuntasannya 100%, ada 90%, 85%, yang 10%, 20%, dalam arti menjadi bagian dari evaluasi. Apakah ada kesulitan ataukah ada metode yang perlu dipakai dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi bagian karena baru kali ini pertama kita mengalami from home ini atau study at home. Nah, kita sama-sama sepakat dan itu sudah Menteri Pendidikan bahwa semua yang dilakukan tidak dalam rangka memberatkan. Memberatkan itu relatif ya, tapi yang sekarang terjadi seperti di drill. Jadi semua tugas diberikan terutama juga di persekolahan maupun di perguruan tinggi, dan ini tentunya bisa diatur dengan koordinasi agar tugas dapat dilakukan secara bertahap, memahami bahwa ini sebuah proses pembiasaan. Jadi memang waktunya, timingnya sudah betul Ibu diberikan kelonggaran, proses-proses sifatnya pembiasaan tadi bisa berlangsung dengan baik. Yang pertanyaan terkait dengan formal dan non formal penting saya sampaikan sejak dulu sebagai sekretaris BAN di setiap kegiatan sosialisasi, karena terkadang kita sendiri juga belum mampu memaknai sistem pendidikan nasional kita menetapkan bahwa itu rentang usianya 0 sampai 6. Sehingga apakah itu TK, RA, BA, K, SPS, semuanya adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD bukan persekolahan, karena itu baik di luar negeri maupun di Indonesia disebut prasekolah atau preschool. Nah, sebagai sebuah fondasi dari mempersiapkan jenjang pendidikan tahap berikutnya, yaitu sekolah dasar, PAUD dibuat dalam sebuah sistem pendidikan jalur formal, non formal, dan informal yang ada di slide ketiga kalau nggak salah tadi ya. Jadi itu jalur pendidikan, bukan jenjang, di jalur. Jalur itu sebuah, kalau bahasa Inggrisnya pathways ya, pathways, jalan yang bisa ditempuh. Khusus untuk usia 4-6 memang jalurnya disebut jalur formal. Namanya TK, RA, dan BA. Kemudian non formalnya 0 sampai 4 tahun. Kemudian non formalnya pun bisa 0 sampai 6 sebetulnya, dan juga jalur pendidikan keluarga yang informal 0 sampai 6 tahun bisa ditempuh. Nah, seperti itu Bu Susi. Jadi tidak kemudian kita tidak menyebut TK sebagai PAUD karena 0 sampai 6 adalah PAUD.
kita menyebutnya perlu dengan lengkap kata jalur. Jadi TK adalah PAUD jalur pendidikan formal. Kemudian KBTPA SPS adalah PAUD jalur pendidikan non formal. Kemudian pendidikan anak usia dini di keluarga dan lingkungan adalah PAUD jalur formal. Nah, itu memahami sistem pendidikan kita. Mungkin itu Bu Susi. Yes. Oke. Boleh tambah Udah. maksudnya kan ada juga nanti kita sambung lagi Bu Susi karena Oke, kalau baik, terima kasih. thank you ya. Terima kasih Pak Afi Bu Nurul. Ya, Ya. sayang. Oke. Berikutnya ini ada Bu Hasti Handayani. Mana Bu Hasti? Oke. Silakan. Bu Hasti bisa monitor saya? Bu Hasti Bu. Handayani. Oke, silakan videonya di-on-kan, sayang. Mau bertanya apa? Tidak dituliskan di sini. Oh, begini Bunda. Mana videonya? Ya, siap. Ya. Dari mana? Bunda. Saya dari Sragen, Bunda. Oh, dari Sragen. Saking Sragen, monggo, Bu. Ini mau tanya, Pak. Sebenarnya saya itu kan di KB, melaksanakan. Tapi materi ini tidak tertema. Ya, kita bikin kegiatan untuk mengisi hari-hari ibunya untuk menemani belajar anaknya di rumah. Tapi ya sama, kami hampir 90% sudah orang tua sudah punya WA, jadi sudah berjalan dan mengirimkan foto dan lain sebagainya. Tapi memang tidak sehari itu selesai ya, bisa besok atau besoknya seperti kemarin saya kasih juga seperti itu. Nah pertanyaan saya juga belum terpikir. Kami memang melakukan penilaian, tapi seperti foto dan lain sebagainya itu tidak kami rekap. Solusinya bagaimana ya untuk melakukan penilaian sesuatu yang ini punya saya yang sudah terlewat itu loh Bun. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, artinya yang sudah terlanjur, yang sudah terkandung itu bagaimana Mas kami merekapnya gitu. Itu ya Bunda ya. Mas Ya, Afif mungkin bisa memberikan advice Mas. Kendala yang dihadapi Bunda Hasti. Ya. Iya Mas Afif ya. Bunda alhamdulillah kalau semua tadi yang kita diskusikan sudah bisa diterapkan 90% tadi ya melalui media WhatsApp. Sudah betul kita tidak perlu menuntut sehari harus selesai karena yang tadi saya sampaikan ada proses pembiasaan yang mungkin kalau di sekolah suasananya akan jauh lebih kondusif, bisa jadi berbagai fasilitas yang ada dengan alat permainan edukatif yang ada. Tapi kalau di rumah kan tentunya kondisinya kita sesuaikan. Yang tadi saya sampaikan di itu ada proses merekap foto dan video. Itu efektif memang menggunakan Google Form. Karena di sana ada fungsi upload. Kemudian itu bisa ada fasilitas unggahan. Suaranya Mas melalui Afif timbul tenggelam aja. Oke. Kita sama-sama berpikir supaya suaranya menguat lagi. Oke, saya ulang ya. Dalam best practice yang tadi saya tayangkan di PAUD Hidayatullah, itu akhirnya para guru mengambil langkah untuk membuka Google Form. Karena di sana ada fitur setiap guru untuk membuat daftar kegiatan dan juga daftar pertanyaan atau daftar respon, baik checklist ataupun multiple choice maupun ya, isian, ada fungsi unggahan. Ada fitur untuk mengupload foto dan video. Itu yang nanti akan memudahkan para orang tua mengupload foto dan videonya. Kalau hanya dikirimkan list melalui Excel, itu tentunya harus menggunakan email untuk kita bisa membalas respon ke sekolah dalam bentuk foto dan video. Itu satu poin pertama. Saya mengusulkan untuk mungkin bisa jadi tema pelatihan berikutnya adalah itu tadi, membangun Google Form atau membangun media-media lain yang mendukung untuk komunikasi.
selama work from home. Walaupun sangat berharap agar masa kritis ini bisa segera terlampaui ya. Jadi kita tidak libur atau belajar di rumah sepanjang waktu sepanjang 2020. Mudah-mudahan grafiknya bisa mulai landai seiring beberapa daerah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. DKI Jakarta mungkin bisa jadi menyusul Ya. Bogor, Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Bekasi. ya. Betul. Nah, tapi yang provinsi lain mudah-mudahan tidak harus sampai BSBB. Penggunaan Google Form akan sangat membantu nanti kalau Bu Hasti Handayani akan mengcollecting ya hasil dari foto maupun video. Tapi kalaupun itu tidak, ya kita menggunakan format laporan saja. Yang kemarin sudah terlanjur berlangsung, kita membuat laporan. Jangan lupa bahwa seperti yang selalu diwanti-wanti Mas Menteri, harus ada pola pembimbingan. Jadi tidak bisa guru lepas tangan dan melemparkan tugasnya ke orang tua. Kita harus sadar bahwa orang tua di rumah itu multitasking ya. Jadi mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang berumah tangga, mungkin ada yang pernah materi parenting education, tapi saya yakin yang besar sehingga perlu bimbingan dan pengasuhan oleh guru dari jarak jauh. Begitu Mbak Nurul. Oke, thank you Bu Hesti. Terima kasih pertanyaannya ya dari Jawa Tengah. Ini ada 2 sisa pertanyaannya Mas, walaupun waktunya sudah habis. Ya sama-sama Cantik. Ini ada 2 orang yang akan kita panggil. Ada namanya Kang Hasanuddin dan nanti pertanyaan terakhir Mbak Happy Liana. Kayaknya dua-duanya lagi kangen sama Mas Afif nih. Kang Hasan bisa dengar saya? Hai. Bisa. Mana orang